Tampaknya kasus penculikan anak tak berhenti pada kasus Malika Anastasia. Minggu pertama mengawali tahun 2023, tepatnya Senin 2 Januari 2023, kasus penculikan anak kembali terjadi di Cilegon, Banten. Kini korbannya adalah bocah berusia 3 tahun dengan inisial AS. Kedua orang tua AS mengetahui anaknya diduga tengah menjadi korban penculikan setelah pada Senin sore AS tak kunjung kembali ke rumahnya. Diketahui sebelumnya, AS bersama dengan kakaknya diajak oleh seorang pria berinisial HH yang diketahui belakangan masih mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tua AS. Informasi yang kami dapatkan, jika kedua anak dari pasangan Aryansyah dan Nirayana ini diajak oleh HH untuk berbelanja di warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun dari hasil rekaman CCTV, diketahui pergerakan jejak HH bersama dengan kedua bocah tersebut masuk ke dalam salah satu pusat perbelanjaan di daerah Cilegon. Namun naas, kala itu hanya sang kakak yang berhasil kembali ke rumah, sementara sang adik hingga saat ini belum kembali. Siapakah sebenarnya pria dengan inisial HH ini? Benarkah HH masih mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tua bocah tersebut? Langkah kami langsung menuju ke kediaman orang tua AS yang berada di daerah Jombang Cemara, Cilegon, Banten. Kita akan menuju ke rumah orang tua korban penculikan bocah berusia 4 tahun di wilayah Cilegon, Banten yang menurut informasi sempat diculik beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat apakah ada perkembangan terbaru. Kita harapkannya sih ada titik terang ya keberadaan dari bocah berusia 4 tahun tersebut. Kita akan temukan faktanya. Segala upaya terus dilakukan oleh Aryansyah dan Nirayana untuk bisa bertemu kembali dengan sang anak. Mulai dari membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian hingga menempel selebaran informasi anak hilang pun dilakukan oleh keduanya. Dengan harapan sang bocah kesayangan dapat bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Langkah kami terus menelusuri lorong gang ini untuk bisa sampai di kediaman orang tua AS. Tak sulit untuk bisa mencapai kediaman orang tua AS yang berada di kawasan padat penduduk ini. Lalu bagaimana sebenarnya awal cerita perginya AS yang hingga saat ini belum kembali ke rumahnya? Di tengah kondisi kesedihan yang mendalam dan ditambah lagi dirinya yang harus merawat anak ketiganya yang masih bayi, Nirayana, sang ibu AS, membagikan kisahnya kepada kami. Oh, jadi awalnya itu kontaknya sama ibu langsung atau bapak? Sama ibu. Oh, sama ibu waktu itu. Terus gimana tuh Bu waktu itu ceritanya? Ngontaknya ngomong apa? Ya, waktu udah nyampe di belakang Materwana, dia ngontak cat saya. Dia, abang udah nyampe di depan nih, katanya susul ya. Ya udah, nanti aku nganterin Bian dulu ya sekolah, yang tua sekolah tuh. Terus nganterin sekolah, langsung menuju ke ini, nggak pulang dulu, langsung ke depan. Susul jemput dia. Jadi jemput ngobrol di jalan, sembari jalan ngobrol-ngobrol nyampe rumah. Suami lagi tidur. Kita bangunin, Pak, ada tamu. Bangun ngobrol ngopi bareng, sempat ngobrol-ngobrol sama suami. Maaf Bu, pelaku ini siapanya ibu? Saudara sih, saudara tiri ya dibilang, tapi jauh gitu. Tapi karena dia saudara kandung sama abang tiri saya, jadi tak anggap saudara lah gitu. Tapi jauh ya Bu ya? Jauh. Tak mengetahui anggota keluarganya sedang dalam ancaman, Nirayana pun tak curiga dengan kelakuan HH yang saat itu sudah berada di dalam rumahnya. Aryansyah pun tak menampik jika HH adalah orang yang saat ini masuk dalam buruan kepolisian daerah Lampung. Karena menurut informasi yang didapatkan Aryansyah, HH sering melakukan tindakan kriminal. Nah, Iya. oke. Tapi anak-anak tuh nggak lama itu main, dia orang kan emang seharinya main keluar. Oh, jadi terus ibu ngobrol di sini? Enggak juga, saya, bang tidur aja dulu, saya mau masak, mau beli sayur dulu ya ke depan. Oke. Sering tak tinggalin ke depan, beli sayur, kita masak. Enggak sih, kalau ngobrol lama itu enggak, paling dia ngomong-ngomong sendiri, saya tanggapin, gitu doang. Tidur lagi, tapi kebanyakan tidur daripada ngobrol gitu. Oke, tidurnya di mana Bu? Di situ. Oh di situ, oke. Itu lama tuh di sini tuh Bu, waktu itu? Lama, nyampe jam sebelum dia pergi membawa
anak keluar yang dari pagi sampai jam 4 sore lah dia lagi tidur itu. Berarti antara waktu itu apa kebangun atau memang pura-pura tidur? Pura-pura tidur kayaknya. Jadi pas saya keluar dia matanya ngintip ngintip melek sedikit-sedikit gitu. Itu katanya kakak empit. Iya. Oke. Ibu terus itu kan keluar, Bu. Iya. Berarti posisi di rumah ini cuman ada Brian, Empit sama pelaku. Iya. Oke, terus habis itu, Bu? Ya, saya ngobrol sama tetangga ya. Ngobrolnya biasa, nggak ada firasat apa-apa. Si bayi rewel. Kata tetangga tuh, udah sana mandi Arminanya katanya. Pulang saya. Udah mandi dulu ya. Mbak, pas masuk ke rumah udah nggak ada di orang tuh. Tak pikir paling ke warung lah jajan. Ternyata gitu. ke warung beneran atau enggak? Ya, enggak. Saya tunggu-tunggu dulu tuh. Ada kali sejam setengah tuh. Saya kan anteng aja nggak kepikiran apa-apa. Mungkin lagi jalan-jalan mungkin. Karena pikir waktu itu ya sama saudara sendiri Iya. gitu ya, Bu ya. Terus setengah 6 dia pulang. Pelaku ini, Pak. Kalau keterangan keluarga. Jadi keterangan keluarga dari adik yang sekandung sama dia satu bapak ya, yang namanya Julian Sahlian. Katanya dia pernah maling mengambil motor yang satu kampung sama dia. Dibawa ke daerah Talang Padang, ke tempat Bang Lian saya ini tinggal. Nah, motornya ditinggal di situ, orangnya pergi entah kemana. Gitu. Jadi emang di daerah Lampungnya lagi dicari polisi. Oh gitu, Mbak. Iya. Dengan hela nafas yang terengah, Niriana pun menceritakan kepada kami bagaimana sampai pada akhirnya hanya sang kakak yang berusia 7 tahun yang berhasil kembali ke rumah. Bu, waktu Bian sama Empit dibawa sama pelaku keluar rumah, itu Bian sempat cerita, Bu? Dibawa kemana aja waktu itu? Sempat cerita dulu. Si pelaku ini nih minta diantarin ke warung. Awalnya tuh antarin ke warung yuk, kita beli es katanya. Ya namanya juga bocah ya, seneng ya, dia kasih jajan. Dia ke depan, setelah depan nyampe depan situ ada warung, situ tunjukin itu, wah katanya ada warung, jangan di situ katanya, itu nggak enak katanya gitu alasannya. Ya nurut aja bocah ini, jalan-jalan aja, jauh mungkin ngikutin aja kali ya bocah ini, ngikutin si laki itu, ngikutin nyampe ke lampu merah depan. Agak jauh tuh, lampu merah tuh dari sini jauh. Lumayan, jauh. Terus? Kalau jalan kaki sekitar 10 menit. Oke, lumayan ya. Iya. Terus habis itu? Ya naik angkot. Oh, Bian cerita naik angkot. Warna telur asin mah katanya. Terus turunnya di mana? Turunnya sempat tanya juga kan pas bareng dia itu, naik angkotnya kayak gini bang. Iya, turunnya di sini turunnya. Kalau benar nggak di sini, sebelum kita turun tanya dulu kan. Angkot, iya ini mak turunnya di sini katanya. Oh yaudah, sayanya masuk ke Ramayana sama Bian. Di bawah dulu, tak cari di bawah dulu. Udah itu nggak ada, naik ke lift ke rumah mainan anak-anak, tapi nggak ada, sepi kan, lumayan sepi. Oh, di atas kan nggak terlalu banyak dagangan ya. Bawah lagi saya kalau tempat baju-baju anak-anak, takut beliin baju apa ya, nggak ada. Posisinya sepi sih Ramayananya, jadi enak nyarinya gitu. Nggak ada. Sampai pegel ya, naik lagi ke lift. Udah hampir 2 jam gitu. Pegel, saya gendong bayi kan, bayi gemuk. Pegel. Udah lah ibu, bang pulang bang, gitu. Namanya capek. Mungkin adanya udah pulang, tak pikir gitu kan. Sampai rumah nggak ada siapa-siapa, bapaknya belum pulang. Semenjak AS tak kembali, kondisi Niriana terus diliputi kesedihan yang mendalam. Sosok AS bagi Niriana merupakan anak yang periang. Dirinya sungguh tak mampu lagi untuk berpikir keras bagaimana cara untuk bisa menemukan kembali sang putri tercintanya. Mungkin nggak kangen sama mama. Empit nggak kangen tas sama bapak, tidur bareng sama bapak terus nak. Bapak selalu berdoa sama Empit. Bapak selalu pengen Empit itu ngebantah bapak kalau bapak lagi nyuruh Empit. Pokoknya bapak pengen anak bapak pulang dengan selamat. Tolong ya Allah, putar balikin pikiran orang yang bawa anak saya. Jangan sampai anak saya diapa-apain. Saya pengen anak saya pulang ke pangkuan kita orang lagi. Di tengah kesedihannya, Niriana pun masih mampu berbagi kisahnya kepada kami. Sang kakak yang kala itu menjadi saksi berpisah dengan sang adik. Namun hingga kini, Abe masih saja terus menanyakan kepada sang ibu, mengapa sang adik kesayangannya masih juga belum kembali. Dan kini,
Hanya air mata dan doa yang terus keluar dari suara lirih Niriana dan Aryansyah ketika melihat foto sang putri mungilnya, yang diduga kini masih dalam genggaman sang penculik. Terakhir pas saya suruh pulang itu, terakhir itu saya gandeng tangannya. Kemana-mana tuh selalu gandengan tangan sama saya. Bahkan tidur aja saya pegang tangan dia. Dia manja banget orangnya, Pak. Dia apapun ibaratnya ke bapaknya, Mak. Cuman orangnya nggak mau maksa. Tapi saya takutnya dibentak-bentak di sana. Mungkin ada yang mau Ibu panjatkan doa buat Empit supaya apa yang dikhawatirkan Ibu nggak terjadi. Doa mama supaya kamu sehat-sehat di sana, nak. Kuatin mental kamu ya, nak ya. Mudah-mudahan kamu cepat pulang.